Halo semuanya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Dita Alveresdianti dengan NIM 2010815220038. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang dampak pencemaran udara terhadap manusia dan lingkungan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Nah, berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Kemudian kita akan bahas tentang sumber pencemaran udara nih. Sumber pencemaran udara itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sumber perkotaan dan industri, lalu sumber pedesaan atau pertanian, dan sumber alami. Di sini aku bakal menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama, sumber perkotaan dan industri. Biasanya ini berasal dari kemajuan teknologi yang mengakibatkan banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Seperti pada gambar pertama tuh, banyak sekali kan asap-asap dari pabrik. Dan juga pada gambar kedua, asap-asap kendaraan bermotor. Kemudian sumber pedesaan atau pertanian, itu biasanya dengan penggunaan pestisida sebagai zat senyawa kimia atau zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, virus dan zat lain-lain yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman atau bagian tanaman. Dan yang terakhir ada sumber alami. Sumber alami ini berasal dari alam, seperti abu yang dikeluarkan akibat gunung berapi, gas-gas vulkanik, debu yang bertiupan akibat tiupan angin, bau yang tidak enak akibat proses pembusukan sampah organik, dan lainnya. Nah, dari semua penyebab polusi udara yang ada, emisi transportasi terbukti sebagai penyumbang pencemaran udara tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 85%. Hal ini diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik, misalnya kadar timbal yang tinggi. Selanjutnya, kita bakal bahas tentang dampak pencemaran udara pada kesehatan. Yang pertama, kita bakal bahas tentang otak. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara pada otak adalah gangguan pertumbuhan dan kecerdasan akibat dari timbal. Kemudian pada mata mengakibatkan gangguan iritasi dan peradangan akibat hidrokarbon. Pada bagian tenggorokan juga mengakibatkan peradangan yang diakibatkan oleh hidrokarbon. Kemudian pada paru-paru akan menimbulkan flek dan memicu serangan asma akibat hidrokarbon dan SO. Pada bagian perut akan menimbulkan mual, lesu, dan nafsu makan turun akibat pengaruh timbal. Pada bagian sistem reproduksi juga bisa terganggu akibat pengaruh timbal. Kemudian pada jantung bisa mengakibatkan darah kekurangan oksigen akibat karbon monoksida. Selain berdampak pada kesehatan manusia, pencemaran udara juga berdampak pada lingkungan. Contohnya yang pertama ada hujan asam. Hujan normalnya memiliki tingkat keasaman sebesar 5,6. Namun, karena adanya pencemaran udara yang disebabkan oleh SO2 dan juga NO2, menyebabkan menurunnya pH air hujan itu sendiri. Akibatnya, kualitas air yang ada di permukaan dapat membuat logam-logam berat terlarut dan meresap melalui tanah. Resapan ini berdampak buruk terhadap kualitas air yang ada di tanah dan air yang ada di permukaan. Kemudian ada lapisan ozon. Pencemaran udara menyebabkan penipisan ozon. Lapisan ozon yang harusnya melindungi bumi malah menjadi rusak dan menyebabkan kanker terhadap kulit manusia dan hewan serta merusak kesehatan tumbuhan. Kemudian adanya perubahan iklim. Biasanya siklus iklim di Indonesia bisa diprediksi setiap tahunnya, tetapi dikarenakan adanya pencemaran udara yang berlebihan, menyebabkan iklim sekarang ini sudah tidak bisa lagi diprediksi seperti biasanya. Lalu ada eutrofikasi. Eutrofikasi adalah suatu kondisi di dalam tubuh air di mana konsentrasi nutrisi tinggi yang merangsang pertumbuhan alga yang dapat menyebabkan ikan mati dan hilangnya tumbuhan dan satwa. Meskipun eutrofikasi adalah proses alami dalam danau tua dan beberapa muara,
tetapi emisi nitrogen oksida dari pembangkit listrik, mobil, truk, dan sumber-sumber lain berkontribusi terhadap jumlah nitrogen memasuki ekosistem perairan. Dari semua permasalahan yang ada, di sini aku bakal ngasih beberapa solusi untuk mengatasi polusi udara, dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kalian bisa saja nih menggunakan kendaraan umum, berjalan, ataupun bersepeda. Kemudian, menghemat energi dengan mengurangi penggunaan elektronik. Lalu ada menggunakan energi ramah lingkungan dan memahami konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mungkin itu saja nih yang dapat aku sampaikan tentang dampak pencemaran udara terhadap lingkungan. Semoga penjelasan yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Salah hilaf mohon maaf. Dan terima kasih banyak.